Iya, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dari klien kita, dari penonton YouTube kita. Ada yang tanya, Kang, apa ciri-ciri dari seseorang yang punya usaha terkena santet tanah kuburan? Wah, serem ini, Masya Allah ya. Ya, pasti ada yang pernah dengar ini. Jadi ini ada seorang klien, dia merasa bahwa usahanya itu terkena santet, dan apakah ini adalah santet tanah kuburan begitu. Terus dia pengen tahu ciri-cirinya apa sih orang yang terkena santet tanah kuburan. Karena memang kita sering dengar bahwa persaingan bisnis itu kan pastinya sangat kuat ya. Si A, si B, si C mungkin usahanya sama, atau mungkin tadinya itu karyawan dan bersaing sama atasan, atau bisa juga berdekatan tempat bisnisnya, situ rame kok sini sepi gitu. Sehingga banyak orang-orang yang menggunakan cara-cara hitam atau cara-cara yang tidak betul. Salah satunya adalah menggunakan ilmu santet hitam, dan salah satu bentuk santet hitam adalah menggunakan santet tanah kuburan. Nah itu. Baik, kita langsung bahas. Orang yang terkena santet tanah kuburan, efeknya seperti apa? Nah, ini juga terkait dengan ciri-ciri. Orang-orang yang terkena santet kuburan, yang pertama adalah dia jatuhnya lebih cepat. Ekonominya, mentalnya, bahkan bisa merusak rumah tangga. Jadi cirinya yang pertama adalah jatuhnya fatal. Karena tanah kuburan itu sangat sangat-sangat berbahaya begitu kalau kita bahasakan untuk merusak orang. Tahu sendiri, kuburan itu apa sih? Kuburan adalah tempat di mana dimakamkan mayat, dimakamkan berbagai jenis orang. Di situ ada yang mungkin musyrik, ada yang taat, macam-macam. Tetapi tanah kuburan ya tentunya tanah-tanah itu tanah angker, tanah yang sangat ditakuti oleh kebanyakan orang. Dan tanah kuburan itu sangat dahsyat dalam merusak bisnis orang lain, bahkan bisa membunuh. Yang pertama cirinya adalah merusak total. Kalau Anda seorang pengusaha tiba-tiba jatuh total, ini salah satu terkena santet tanah kuburan. Total dari mana? Yang pertama ekonomi, omset, Anda langsung jatuh. Sepi, ya, sepi, jatuh. Rumah tangga masalah, tahu-tahu istri banyak komplain, istri minta cerai, istri ngamuk-ngamuk, ya, rumah tangga hancur gitu. Yang ketiga, mental Anda stres, Anda sulit untuk bangkit, bahkan ada keinginan bunuh diri. Nah itu, tahu ya, tanah kuburan tempatnya orang mati. Endingnya adalah mental Anda mengarah kepada bunuh diri. Jadi kalau Anda ada pikiran pengen bunuh diri gara-gara Anda jatuh, bahaya. Jangan-jangan Anda kena santet tanah kuburan, karena incarannya adalah Anda mati dengan bunuh diri. Itu bukan hanya ekonomi tapi nyawa. Itu kalau hanya jatuh ekonomi Anda bisa bangkit lagi, itu hal yang wajar kan, orang jatuh bangun hal yang wajar. Tapi kalau Anda jatuh pengen bunuh diri, mentalnya nggak kuat mikir, Anda stres, rumah tangga jadi rusak, anak-anak jadi problem, jadi masalah, mau bangkit tidak kuat. Nah, jangan-jangan. Nah itu, dan ini salah satu cirinya. Jadi Anda cek gitu. Kalau ini sampai terjadi, itu adalah salah satu ciri-ciri santet tanah kuburan. Yang kedua, harumnya ruangan di sekitar tempat Anda bukan harum melati, bukan harum minyak, tetapi harum bangkai. Kalau bisa dikatakan bau bangkai, bau tidak enak, sering bau menyengat. Itu. Ini salah satu ciri yang kedua kalau Anda terkena santet tanah kuburan. Bau bangkai, bau mayat, bau tidak sedap. Entah Anda merasa ini bau mayat orang, atau bau bangkai tikus, atau bau apa, tahu tuh sering ada bau-bau yang tidak enak, entah tajam ataupun samar-samar.
entah itu apa namanya got, nggak tahu, pokoknya sering bau gitu. Padahal tidak ada bangkai di tempat usaha Anda, tidak ada bangkai di rumah Anda, tapi sering ada kayak bau nggak enak gitu, baik itu menyengat maupun samar-samar, pokoknya sering bau nggak enak. Padahal bersih, kok kayak nggak enak baunya. Nah itu ciri yang kedua ya, kalau Anda terkena santet tanah kuburan. Kalau baunya wangi gimana? Baunya wangi, misalkan kayak minyak melati atau apa, itu ciri-ciri yang lain, bukan santet tanah kuburan, tapi jenis yang lain. Kalau santet tanah kuburan memang sangat sadis gitu ya, dan ini orang udah nekat. Kenapa? Karena kadangkala bukannya tanahnya yang diambil, kadang tali pocongnya, atau mungkin mohon maaf ini patok ya, apa namanya, nisan, nisannya, jadi tanah sama nisannya. Ada yang sampai se ekstrim itu, sampai senekat itu, bukannya tanahnya saja, tanahnya disebarkan di tempat usaha musuh, nisannya ini dibuat syarat. Ada itu, bahkan ada yang ngambil tanah plus dengan tali pocong. Kenapa ke tanah? Karena tanah ini bisa disebarkan. Yang kedua, tanah ini meresap di wilayah kuburan, apalagi kuburan yang angker itu lebih cepat merusak gitu. Yang ketiga, kalau Anda sering mimpi buruk setelah Anda jatuh atau sebelum Anda jatuh, terus mimpi buruk, dan mimpinya sering kayak dikejar-kejar hantu, kayak Anda diseret-seret, Anda dimusuhi orang, diajak berantem, ada mimpi buruk terus, itu mimpi buruk, lari dikejar apa, itu Anda sering mimpi buruk tanpa sebab, ya, tanpa sebab, entah itu sebelum Anda jatuh ataupun setelah Anda jatuh. Ada yang mimpi buruk ini terjadi sebelum Anda jatuh, itu sudah tanda-tanda diserang, sudah ada yang menyerang menggunakan tanah kuburan. Nah, 3 ciri itu yang bisa saya sampaikan, dan ada beberapa ciri yang lain, tapi yang paling ketara atau yang paling sangat bisa dipahami adalah itu tadi. Dan banyak klien saya sudah mengalami kejadian seperti itu, dan itu memang menggunakan tanah kuburan. Wah, sadis sekali itu. Terus saya harus bagaimana kalau saya terkena itu? Nah, tentunya kita cari solusi ya. Kan nggak mungkin kita hanya cari kita kena apa selesai. Orang kena corona ya ke rumah sakit, orang kena santet kemana? Ya tentunya Anda harus datang kepada orang pinter, ahli spiritual yang Anda yakini. Ya kemana aja monggo. Kalau Anda yakin kepada saya, ya kita akan bantu. Saya ada solusi. Ya, kalau Anda namanya orang sakit fisik ya ke dokter. Tapi ini sakit yang tidak fisik, tidak bisa dilihat kan, yaitu santet kan. Itu yang diserang adalah Anda digunakan dengan ilmu hitam, sehingga harus seorang yang paham ilmu, seorang spiritualis. Salah satunya saya, Kang Mas Ruhan. Dan tidak harus ke saya, monggo Anda bisa pilih kemanapun. Dan saya ada solusi. Tentunya solusi ini bisa Anda baca, bisa Anda pahami, bisa Anda lakukan dengan mudah, yaitu dengan zikir, dengan wirid, dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tasbih dari saya, yaitu tasbih kecubung pelarisan dagangan. Ya, kenapa? Karena memang ini ngatasi persoalan bisnis, ngatasi khusus dagangan. Anda punya toko, dikasih tanah kuburan, Anda jatuh, ya kita bersihkan dengan tasbih kecubung atau tasbih karomah khusus pelarisan dagangan gitu. Anda bisa baca di website saya. Nah, tasbih kecubung pelarisan dagangan ini ada wiridnya, ada doanya, dan ada cara membersihkan, cara untuk membersihkan tempat usaha Anda dari santet tanah kuburan. Ya, ilmu hitam kita lawan dengan ilmu putih, karena tentunya kita ingin jadi orang yang baik, tentunya kita ingin jadi orang yang bersih kan. Buat apa kita membalas ilmu hitam dengan ilmu hitam? Naudzubillah gitu. Masa kita harus menjadi orang jahat? Kita bisa dengan solusi yang baik, yaitu menggunakan wirid tasbih kecubung, tasbih karomah untuk pelarisan dagangan dari saya, Kang Mas Ruhan. Anda bisa baca atau pelajari lagi di YouTube saya.
Semoga bermanfaat. Dari saya, Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.